Baca, apa kabar Sama-sama Pak semuanya? Iwan. Iya, silakan Pak dimulai. Mohon izin tidak ada suaranya. Mohon ditunggu untuk para peserta, acaranya akan segera dimulai. Bapak Iwan akan memaparkan materi PPT berikut ini. Ya, selamat siang. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi, sempat terputus ya. Iya, tidak masalah Pak Iwan. Oke, Silakan boleh baik. dimulai. Ya, baik, terima kasih Mbak Aca. Mohon maaf sekali untuk semuanya. Selamat siang semuanya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di sebagian di mute juga ya. Baik, tadi sudah disampaikan sama Mbak Aca sedikit biografi saya. Di sini mungkin saya lebih sharing saja ya. Kita sharing saja karena saya juga bukan ahli untuk masalah gastronomi, kuliner dan lain sebagainya gitu kan. Kita di sini saling sharing. Barangkali kita untuk saling mengenal juga ya mengenai gastronomi Indonesia khususnya, kemudian kuliner Indonesia yang saat ini untuk di gastronomi dan kuliner ini sedang tren nih, sedang bagus-bagus, sedang rame-ramenya gitu kan. Nah, Ya, seperti benar, itu. Pak. Ya. Oke. Di sini juga saya lihat tadi beberapa peserta ada dari Cianjur tadi, HPI Cianjur saya lihat Neng Melis atau siapa gitu ya. Terus ada teman saya juga. Halo, apa kabar? Baik Pak, baik. Kumaha saya Damang? Alhamdulillah saya. Aduh. Ya, ada Pak Kuncara juga, ada teman dari Jogja ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Yang penting itu untuk saat ini ya, yang terpenting kita bisa melaksanakan kegiatan, kita sehat supaya semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, mungkin nah ini sedikit dulu dari awal nih sebagai pembuka atau permulaan ya. Nah, ini ada gambar-gambar di sini ya. Mungkin ada yang tahu nih yang pertama ini apa nih kira-kira nih? Ya. Ramai sekali nih. Ramai sekali. Oke, baik. Oke, saya tampilkan ini saja dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini slide pertama sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan saja, oke. Mungkin bisa dilanjut next ya. Halo, Mbak Aca. Iya, Bapak. Silakan boleh dimulai. Oke, silakan. Ini bisa di next now. Oke. Nah, ini ya gastronomi dan kuliner. Mungkin general dulu ya, saya harus sampaikan bahwa saat ini kan banyak nih yang punya rasa ingin tahu ya tentang gastronomi, kemudian tentang itu kuliner gitu kan. Dengan wisata Indonesia khususnya ya, karena memang mau nggak mau itu tidak ada sangat erat kaitannya ataupun tidak terlepas ya dengan dunia wisata atau pariwisata ya. Oke, untuk itu ya kita perlu mengenal lebih dekat ya apa sih gitu kan gastronomi itu, kemudian kuliner itu apa gitu kan, terus siapa saja yang bergerak di situ gitu kan, terus di mana dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik adalah bahwa gastronomi dengan kuliner itu satu kesatuan sebetulnya kan seperti itu. Baik, next kita lanjut. Oke.
Silakan slide berikutnya. Ya, apa sih gastronomi? Mungkin ini sedikit saja karena teori tentang gastronomi sebetulnya banyak sekali ya. Banyak sekali ahli yang menyebutkan apa tentang gastronomi itu sendiri. Nah, saya di sini hanya rangkum saja beberapa saya ambil ya. Ini hanya sebagai basic kita, sebagai dasar kita ya untuk mengenali gastronomi itu apa gitu kan. Nah, nanti kita bisa kita kembangkan kembali masing-masing ya. Karena saat ini kan untuk mencari informasi ini mudah sekali di mana-mana gitu kan. Baik melalui apa namanya internet searching dan lain sebagainya, itu sangat banyak maupun di sosmed seperti itu. Nah, kalau gastronomi sendiri itu sebetulnya kan asal katanya dari bahasa Yunani ya, apa namanya gastros ya, dengan apa yang artinya lambung, gastros itu. Kalau nomos itu artinya hukum ya. Kalau misalkan bahasa Inggris nomos ini kan norms, atau kalau bahasa Indonesianya norma. Nah, seperti itu. Jadi apa sih kalau mungkin secara gamblangnya ya hukum atau aturan tentang ini nih perut atau lambung gitu kan. Nah, seperti itu asal katanya. Kemudian tahun 2004 itu Santich B, Barbara Santich itu adalah pengarang buku dan juga dia pengajar di Australia, apa namanya University of Adelaide ya. Nah, itu menyampaikan bahwa gastronomi adalah panduan ya, di situ panduan cara melibatkan dan berbagai cara untuk melibatkan setiap hal tentang makanan gitu kan dan minuman. Nah, itu secara ininya ya apa namanya Santich ini. Barbara Santich ini juga kebetulan dia selama hidupnya, selama hampir 20 tahun dia meneliti tentang makanan-makanan khususnya yang ada di Australia dan juga di Asia. Nah, itu dan dia apa menyampaikan bagaimana sih gitu kan dampak dan budaya suasana lingkungan terhadap makanan ini ya, kemudian di mana tempat dan kapan gitu kan dan mengapa, itu yang dia pelajari. Contohnya mungkin kalau kita secara gampang gini, apa ada upacara minum teh di Jepang gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada upacara minum sake gitu kan. Nah, itu kan ada waktu-waktunya juga gitu. Nah, seperti kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau mau makan ketupat gitu kan ya, sekarang sih gampang mau makan ketupat di mana aja bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita secara sakralnya mau makan ketupat itu kapan sih? Gitu kan. Ya sebentar lagi kita mau puasa, habis puasa lah kita makan ketupat. Nah, itu kan kalau misalkan di Indonesia secara keseluruhan, tapi kalau misalkan di Lombok ada perang ketupat. Makan ketupat kalau di Lombok, saya pernah kebetulan di Lombok 2 kali. Apa tidak seperti di Jawa, kalau misalkan begitu lebaran kita bisa makan ketupat langsung, tapi kalau di Lombok kan enggak, nunggu seminggu dulu, kita puasa dulu, setelah puasa lagi nih 7 hari misalkan atau berapa hari itu, setelah itu baru kita makan ketupat. Nah, jadi itu ada waktunya juga seperti itu ya. Ada beberapa negara juga demikian dan itu tergantung juga budaya dan bangsanya ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini agak lambat. Mohon ditunggu ya Bapak. Ya, baik. Ada teknis. Nah, mungkin saya juga ingin apa namanya menyampaikan bahwa gastronomi juga apa namanya bisa dikatakan sebagai ya keahlian memasak ya, yaitu salah satu studi tentang hubungan antara budaya dan makanan dengan fokus khusus pada masakan gourmet ya. Kemudian secara sederhana mungkin dapat juga diartikan apa namanya sebagai berikut ya. Itu bisa kita baca juga, mungkin bisa kelihatan bahwa gastronomi adalah studi tentang hubungan antara budaya dan makanan ya, fokus pada gourmet. Kemudian gourmet adalah kegiatan menemukan, mencicipi dan apa namanya mengalami dan menulis tentang makanan gitu kan. Kemudian studi gastronomi secara pertama adalah psychology of taste, itu yang disampaikan oleh Anselm de la Safran ya. Dia kebetulan seorang negarawan ataupun seorang lawyer dulunya ya, itu orang Prancis ya, dan juga ahli puisi ya seperti itu. Nah, dia yang meneliti tentang makanan ya, sehingga dia ada buku yang dikeluarkan yaitu Psychology of Taste ya. Kemudian ada lagi gastronomi molekuler. Nah, gastronomi molekuler ini adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk memasak dan keahlian memasak. Nah, ini nanti kita akan
akan lihat juga ya, nanti ada beberapa explanation ataupun nanti kita lihat video juga apa sih gastronomi molekuler. Kemudian gastronomi sendiri itu dibagi ataupun bidangnya ada apa saja gitu kan. Baik, kita lanjut next. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada gambar nih. Sudah kelihatan barangkali teman-teman partisipan. Di sini ada gambar apa nih? Ada yang tahu barangkali? Sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Nah, ini. Oke. Nah, ini gambar makanan kira-kira apa nih? Sagu Ya. kah? Papeda? Papeda. Papeda. Papeda makanan khas dari Maluku ataupun dari Papua ya. Nah, ini nih ini makanan seperti ini itu bukan hanya kita bisa temui di Maluku ataupun di Papua ya, tapi di negara Brunei Darussalam juga ini ada. Ya, kebetulan yang mengkonsumsi ini biasanya dulu masyarakat yang memang masih agak bukan primitif, artinya yang kalau di kita mungkin orang-orang desa Tradisional. Nah, seperti itu. Nah, itu mereka masih makan seperti ini ya, karena terbuat dari sagu ya, di mana sagu memang mudah ditemukan di sana. Nah, kemudian bersama apa? Ada kuah di sini, ada biasanya dengan ikan karena memang kan dekat dengan laut gitu kan. Hasil alamnya lebih banyak ke dari nelayan ya, dari laut. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, oke, sejarah gastronomi ini kalau tadi apa sih asal katanya gastronomi? Nah, sekarang kita sedikit belajar atau sedikit flashback ya tentang sejarahnya. Yaitu sekitar 200 tahun lalu bahwa gastronomi pertama kali muncul pada zaman modern sebetulnya ya, tepatnya itu di Perancis ya. Nah, ini tadi yang saya bilang Mr. Antelme, yang tadi kan Mr. Antelme Safran ya. Kalau ini si ahli puisi orang Prancis namanya Jacques Bachot, itu tahun 1804 ya. Itu dari awal yang mempelajari ataupun yang pertama kali dia menemukan apa sih gastronomi tersebut. Oke, kemudian popularitas kata tersebut semakin meningkat ya untuk saat ini. Sedikit-sedikit kita bicara tentang gastronomi gitu kan, sedikit-sedikit kita bicara tentang kuliner ya, seperti itu ya. Nah, tadi asal katanya sudah kita sudah kita sampaikan juga. Baik. Next-nya. Oke. Gastronomi itu juga memang bukan saja kita belajar tentang apa sih makanan, tapi juga bagaimana kita mengapresiasi makanan itu sendiri, kemudian tata cara penghidangan dan lain sebagainya ya, sampai itu penyajiannya sampai itu semacam dibakukan. Kalau makanan ini ingredients-nya apa, cara penyajiannya apa, ya kemudian itu disajikan kapan dan bagaimana. Nah, itu satu kesatuan yang memang harus dipelajari, artinya harus kita semacam dibakukan. Nah, itulah salah satu gastronomi itu seperti itu. Nah, saat ini kan yang agak sulit, artinya banyak makanan Indonesia khususnya ya, tapi tidak dipelajari secara detail dan dipresentasikan ya kepada khalayak ramai dalam bentuk ilmiah. Ya, jadi lebih ke semacam turun temurun, ya udah begitu aja adanya gitu kan. Tapi kalau semua itu dibakukan, dibukukan, dan diilmiahkan, bagaimana cara penyajian dan sebagainya, standarnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya itu sebenarnya kalau di gastronomi itu yang harus kita pelajari, yang harus kita PR kita sebetulnya di situ ya. Mungkin bagi mereka yang suka tentang gastronomi dan kuliner, nah ini yang menjadi PR ya, khususnya masakan Indonesia. Makanan Indonesia kan paling banyak, paling kompleks, dari Sabang sampai Merauke itu semua makanan itu ada ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sedikit di awal tadi, bidang-bidang gastronomi. Nah, kalau bidang-bidang gastronomi sendiri itu ada 7 ya, ada 7 bidang. Yang pertama adalah gastronomi praktis, kemudian gastronomi teoritis,
gastronomi teknis, gastronomi makanan, molekuler ya atau molekuler ya, oke, gastrobiografi, kemudian gastrohistorik. Nah, kita coba sedikit kupas nih apa saja sih apa sih yang disebut dengan gastronomi praktis, teoritis itu apa gitu kan. Oke, next kita lihat ya. Oke. Nah, gastronomi praktis ya. Gastronomi praktis ini atau bidang ini berhubungan dengan praktek dan studi dari preparasi, produksi, ya, kemudian penyajian dari makanan dan minuman dari berbagai negara-negara di seluruh dunia. Nah, ini yang gastronomi praktis ini yang kita yang dipelajari bidang ini adalah bidang praktis seperti apa gitu. Nah, itu yang kita pelajari dari preparasinya, produksinya, penyajian dan sebagainya. Nah, gastronomi praktis ini meliputi teknik dan standar yang terlibat dalam konversi bahan mentah menjadi produk makanan yang spesifik dari segi nasional, regional, dan budaya. Ya, para pelaku gastronomi praktis ini contohnya terdiri dari memasak semua orang yang berhubungan dengan pelanggan termasuk pelayan. Ya, singkatnya konversi makanan dan minuman menjadi hidangan yang utuh, yang merupakan gastronomi praktis. Oke, next kita lihat selanjutnya gastronomi teoritis. Nah, kalau gastronomi teoritis ini adalah bidang yang mendukung gastronomi praktis ya, di mana cara mempelajari pendekatan proses, sistem, resipi, kemudian buku masakan dan tulisan lainnya. Bidang ini juga mendokumentasikan, artinya karena secara teoritis kan, jadi misalkan makanan ini apa sih gitu kan, misalkan tadi ada beberapa video dari STP Sahid tentang chicken roll. Nah, chicken roll itu awalnya dulu masuk di mana misalkan dari negara mana dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sampai penyajiannya, pembuatan seperti apa, nah, itu adalah gastronomi praktis. Tapi kalau untuk teoritis sehingga dibukukan, ya ditulis resipinya apa saja dan lain sebagainya, kemudian penyajiannya juga. Nah, itu adalah gastronomi teoritis. Nah, perencanaan teoritis yang harus dilalui seseorang saat memformulasikan dan menyiapkan acara, menu, hidangan, dan minuman adalah bagian daripada gastronomi teoritis ini. Oke, ya, saya tidak akan bahas satu-satu ya. Ini sedikit gambaran-gambaran saja. Oke, kita lanjut dulu untuk berikutnya, gastronomi teknis ya. Nah, kalau gastronomi teknis ya, kita meninjau evaluasi sistematik dari hal apapun di bidang gastronomi yang membutuhkan penilaian ataupun pengukuran. Ya. Jadi ini mengevaluasi secara sistematik nih, gitu. Kemudian bidang ini juga menjadi penghubung antara industri makanan skala kecil menjadi industri massal, ya, mass gitu kan. Contohnya apa sih kalau di makanan khas di Jogja sendiri ya, kita bicara nih bapia, dulunya kan secara kecil-kecilan saja, itu dari mulai orang lokal Jogja Chinese yang membuat kue ini ya, sehingga sekarang sudah terkenal, kita diproduksi secara besar-besaran, banyak brandnya, banyak mereknya, banyak juga macamnya ya, dari yang kulit kulit bapianya ada yang agak lembut, ada yang kasar, keras gitu kan. Nah, seperti itu. Bahkan ada sekarang yang lagi ngetren itu bapia kukus ya. Sebetulnya bapia kukus ini menjadi kontroversial juga karena bapia itu tidak seperti itu. Itu lebih bentuknya kan, kalau bapia ada kulitnya, kemudian dalamnya kacang seperti itu. Itu kan yang dari awalnya ya. Oke, terlepas daripada kontroversial dan sebagainya, itulah namanya juga makanan pasti akan selalu berkembang. Itulah gastronomi menariknya, kuliner menarik itu terus berkembang ya. Sejalan dengan budaya bangsa juga yang terus berkembang ya. Oke, baik. Gastronomi teknis mencakup evaluasi dari makanan instan, kemudian instalasi baru ya, serta evolusioner. Ya, metode produksi baru serta keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai produksi. Ya.
Ini apa namanya, pelaku di bidang ini, ya, di bidang gastronomi teknis ini termasuk teknisi, ilmuwan makanan, spesialis operasional, ya, yang bekerja dari ini, juru masak, konsultan juga sangat berperan penting ya di gastronomi teknis. Oke, baik, next bidang lainnya ya dari. Oke, nah sebelum bidang lainnya ini adalah bidang molekuler ya, gastronomi molekuler. Nah, ini ada yang tahu nih, Andrian Ishak. Ada yang tahu nggak ya? Oke, ini yang jelas orang Indonesia kan. Nah, yang jelas orang Indonesia, ini ada fotonya sedikit. Oke, mana nih? Belum ya, masih belum muncul. Nah, ini oke. Andrian Ishak, ya, mungkin ada yang tahu nih. Nah, ini Andrian Ishak ini dia apa namanya, alirannya ataupun ya kita bilang sih dia apa namanya, bergerak di bidang molekuler ya, gastronomi molekuler. Ini merupakan salah satu pionir di Indonesia ya, Pak Andrian Ishak ini, di mana dia memadukan teknik secara ilmiah ya, teknik molekuler ini menjadi apa namanya, how to serve masakan atau memasak, cara memasak makanan ini berbeda dengan cara konvensional ya. Dia memadukan itu. Nah, ini sangat menarik, apa namanya, sangat menarik karena cara yang tidak biasa dilakukan oleh seorang juru masak. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada, nanti mungkin di akhir bisa kita apa, tampilkan videonya. Ini ada linknya juga, bisa kita lihat seperti apa sih apa namanya, penyajian makanan ataupun masakan yang dilakukan oleh Pak Andrian Ishak ini ya. Oke, baik. Nggak apa-apa, kita terus tadi yang gastronomi. Sorry, sebelumnya gastronomi. Oke ya, oke ini. Oke, lanjut. Gastronomi makanan. Gastronomi makanan berhubungan dengan makanan ya, minuman. Oke, kemudian dan pembuatannya. Ya, contohnya makanan, mempelajari apa namanya, gastronomi makanan ini mempelajari peranan dari anggur ya dan minuman lain dalam hubungannya dengan makanan yang adalah mengharmonisasikan dan memaksimalkan kenikmatan ya yang didapatkan. Ya, mereka biasanya yang bekerja di bidang gastronomi makanan berhubungan erat dengan perkembangan produk makanan dan minuman yang berubah seiring bergantinya waktu dan musim ya, karena waktu menjadi salah satu pertimbangan utama pada gastronomi makanan. Ya, mungkin kalau apa namanya, kalau di Indonesia itu kan ada 4 musim, ada 2 musim ya. Nah, kemudian untuk buah-buahan sendiri itu kan juga ada buah tropical atau ada seasonal, ada tropical seperti itu. Nah, misalkan apa nih, musim mangga dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu tadi panen anggur dan lain sebagainya, itu memang sangat bergantung apa, sangat makanan ini sangat bergantung kepada musim juga. Baik, next. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan Pak Andrian Ishak ya. Ini gastronomi molekuler. Oke, ini gastronomi molekuler ini studi ilmiah mengenai gastronomi yang mempelajari transformasi fisiokimiawi ya dari bahan dengan apa, dengan bahan-bahan makanannya selama proses memasak ya, dari bahan kemudian dengan proses memasaknya sendiri dan fenomena sensori saat mereka dikonsumsi. Nah, maksudnya apa? Jadi setelah selesai dimasak, kemudian pada saat kita makan itu ada apa namanya, fenomena sensori. Ya, contohnya nih yang produknya molekuler ini adalah es teh panas, misalkan seperti itu. Jadi begitu masuk dalam mulut kita ada rasa panasnya, sensasinya seperti itu. Misalkan atau di sebelah kiri di sini rasa dingin, kemudian di sebelah kanan rasa panas. Nah, itu bagaimana menciptakan hal tersebut? Ini sangat menarik sebetulnya. Nah, makanya sekarang mulai banyak nih yang menggandrungi gastronomi molekuler ini, ya. Oke, baik. Kemudian metode ilmiah yang digunakan meliputi pengamatan mendalam, ya, kemudian pembuatan dan pengujian hipotesis eksperimen terkontrol, ya, objektivitas sains dan reproduksibilitas eksperimen, ya. Oke. Adapun seni memasak yang didasarkan atas ilmu gastronomi molekuler ini, ya, dengan seni memasak molekuler ataupun molekuler cooking, ya. Oke. Baik, lanjut. Oke, next. Gastronomi geografi, ya.
gastrogeografi adalah geografi yang mengkhususkan ya mengkhususkan diri daripada makanan dan minuman, pelaku gastronomi dan koki. Nah, ini berhubungan lebih dengan geografi ya. Informasi yang diberikan oleh ahli geografi didapat dari berbagai bidang seperti biologi, meteorologi, astronomi, geologi, dan antropologi ya, seperti itu. Oke. Ini geografi mempelajari hubungan antara tempat dan asosiasi makhluk hidup seperti manusia dengan habitatnya. Dengan kata gastrogeografi ini meliputi studi akan sifat-sifat bumi, kemudian vegetasi, iklim, ya, dan lingkungan yang hubungan dengan makanan dan minuman. Ya, lebih ke geografi tapi yang dihubungkan dengan makanan dan minuman seperti itu. Oke, lanjut lagi gastronomi geografi. Kemudian ada lagi contoh-contohnya mungkin ini ya. Nah, seperti di Prancis ya, yang ditinjau dari segi gastrogeografi, berada di daerah dengan variasi iklim ya di Prancis. Pada bagian selatan, daerah Mediterania menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran penuh rasa dan sedap ya. Nah, memang kan Prancis kita tahu di 4 kalau nggak salah 4 wilayahnya itu atau 4 mata angin, dia kan berbatasan dengan Jerman, dengan Italia, dengan Inggris, ya sehingga ada saya kebetulan waktu di Maldives itu ada 2 atau 3 GM aslinya Prancis kebetulan, tapi mereka hidup di perbatasan. Yang satu GM ini dia orang Prancis tapi dia bisa pintar bahasa Jerman karena memang dia perbatasan dengan Jerman. Kemudian ada lagi berbatasan dengan Italia ya. Dengan Italia dia bahasanya ya lumayan juga bisa bahasa Italia ya. Kemudian ya Inggris ya dia sangat bagus juga dengan bahasa Inggrisnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian angin laut yang dingin dan sinar matahari cukup mendukung pertumbuhan tanaman anggur. Sementara itu pada bagian utara terdapat kerang-kerangan, tiram, remis dan lain sebagainya. Nah, karena itu berbatasan langsung dengan laut. Nah, itulah contoh gastronomi geografis. Oke, next. Lanjut. Oke. Ini sedikit foto. Nah, makanan apa nih? Ada yang tahu nih? Kira-kira? Ya. Oke. Ini makanan khas dari Indonesia ya. Dari daerah timur yang di atas, yang di bawah ini di Pulau Jawa. Oke, lanjut. Kita lanjut ke gastronomi historik. Baik. Nah, gastrohistorik berurusan dengan sejarah ya. Itu sejarah tentang keramah-tamahan dan juga tentang gastronomi. Ilmuwan terutama ilmuwan sosial dan ahli sejarah yang berasal dari bidang yang berbeda-beda ya terlibat dalam studi gastrohistorik ini. Oke. Gastrohistorik itu menelusuri setiap jejak yang ditinggalkan oleh manusia dari aktivitasnya pada masa lampau ya. Dari tulisan, teknologi, artefak seni, fotografi, film, catatan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang ada yang pernah dengar nih, ini ada salah satu komunitas ataupun asosiasi yang bergerak di bidang gastronomi itu baru ngadain kegiatan. Itu di tahun lalu, tahun 2021, saya masih ingat di bulan November kalau nggak salah itu ada launching ya semacam itu. Kegiatan di Prambanan dan sebelumnya di bulan Juni atau bulan Juli itu di Borobudur ya, itu dari Indonesian Gastronomic Community IGC ya, yang diketuai ataupun presidennya Ibu Ria Musiawan kalau nggak salah Ibu Ria ya. Nah itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mereka sangat menarik. Ada juga memang gastronomi yang dilakukan oleh beberapa kalangan juga, mereka jadi meneliti nih si Candi Borobudur, Prambanan itu kan ada relief-relief. Nah, relief ini kan bercerita itu tentang sejarah dan lain sebagainya ataupun budaya hidup bangsa zaman dulu ya seperti itu. Nah, dari relief ini salah satu yang dipelajari adalah tentang khusus untuk makanannya. Makanan zaman dulu ya, zaman dulu itu seperti apa sih makanan itu. Nah, itu yang kita coba bring back ya, brought up ke sekarang ini. Makanan ini bisa nggak kita buat gitu kan seperti itu. Nah, seperti apa sih makanan-makanannya? Mungkin zaman kerajaan dulu ya.
seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang dipelajari. Ini sangat menarik karena dari relief sendiri itu bisa bercerita, bisa menjadi beberapa resipi makanan, bisa menjadi beberapa makanan yang mungkin bisa kita brought up kembali gitu, brought back kembali gitu kan. Nah, kalau di Jogja sendiri secara historis, mungkin kalau misalnya kita bicara makanan, itu ada salah satu restoran yang namanya Balai Raos, ataupun ada satu lagi Gadri Resto. Nah, kebetulan saya sudah pernah ke sana, Gadri Resto. Itu di situ satu restoran ini dia menyajikan makanan-makanan khas yang memang biasanya disajikan untuk royal family, untuk untuk keraton ya, untuk raja-raja seperti itu. Bahkan kalau di Gadri Resto itu di situ ada gambar-gambar, ada lukisan, kemudian ada juga keterangannya di situ, di ruangan inilah Sultan keberapa dilahirkan, kemudian kalau masak dulu zaman itu di sebelah mana dan lain sebagainya, dari Sultan kecil sampai besar dan sebagainya, itu sejarah ada semua di situ. Itu cukup menarik kalau kita datangin ke sana ya. Oke, baik. Next, gastronomi histori, kemudian gastronomi pariwisata. Nah, ini seiring meningkatnya kompetisi ya di antara tempat tujuan wisata, kebudayaan lokal menjadi hal yang berharga sebagai produk dan aktivitas untuk menarik turis. Nah, kalau kita bicara tentang pariwisata, kan nggak harus melulu orang berwisata, orang datang itu karena alam, ya. Karena kan tourist attraction itu tidak hanya berbentuk alam saja, nature, tapi ada juga karena budaya, ya kan? Seperti mungkin kalau kita ke Bali lebih alamnya bagus, atau Lombok alamnya bagus, tapi orang ke Jogja mungkin lebih ke budayanya, ya. Kemudian man-made-nya apa sih peninggalannya? Ada keraton, ada candi, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau kita coba saya tanya ini sekarang, orang ke Sumedang ngapain coba? Pasti kan makan tahu. Karena nggak ada apa-apa di sana di Sumedang. Ya kan? Orang pasti makan tahu. Orang ke Padang pasti ke Sumatera Barat, oke, itu banyak, masih ada Narai Sihano gitu kan, ada danau di atas, danau di bawah dan sebagainya. Tapi lebih menarik lagi, mereka pasti ke sana itu buat apa? Pasti makan, ya. Makan mumpung di sana, wah ini mesti makan makanan Padang semua, ada rendang, ada dendeng batoto, dendeng ya batoko, ada keripik sanja dan sebagainya. Nah, orang datang ke satu tempat bukan lagi karena alam, tapi karena memang makanan gitu. Ya seperti orang ke Sumedang itu, kalau misalnya dari Jakarta orang jauh ke Sumedang mau ngapain juga nggak ada apa-apa gitu kan, pasti carinya itu adalah tahu Sumedang. Kita pengen makan tahu Sumedang panas-panas, makan di situ gitu kan. Saya masih ingat dulu waktu masih zaman kuliah, saya pas di Bandung gitu, kita keliling-keliling ya malam sampai sekitar jam 10. Habis jam 10 ngapain gitu kan, sepi gitu kan. Akhirnya sama teman-teman kita makan yuk nasi goreng kambing. Di mana yang enak nasi goreng kambing? Akhirnya kita ke Jakarta jauh-jauh, Kebon Sirih ya. Di Kebon Sirih nasi goreng kambing, habis makan di sana udah nggak ngapain lagi gitu kan. Oh ya, kita masih jalan ke ke Sabang. Ke Sabang sana, terus makan bubur kayak gitu kan. Nah, kita datang ke sana juga untuk makan seperti itu, bukan karena mau ngapa-ngapain gitu kan, bukan karena mau visit tourist attraction-nya, tidak gitu kan. Nah, ini sangat menarik gastronomi pariwisata ini. Ini juga seiring dengan perkembangan zaman, ini banyak yang memang juga dikolaborasikan dengan kreativitas ya. Mungkin nanti larinya akan ke ekonomi kreatif ya. Dengan creativity daripada masyarakatnya, kita membuat satu makanan yang mungkin tidak terpikirkan. Kita sekarang ini kan ada yang namanya tahu walik dan lain sebagainya. Kemudian cilok dulu itu makanan waktu masih kecil ya, udah nggak ada, habis itu kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba sudah muncul lagi ya, itu di recover, bukan recovery, artinya di kembali ya gitu kan. Kemudian kreativitas ini seperti apa lagi ya, mungkin croissant ya. Nah, croissant kemudian ada waffle dipadukan jadi croffle. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman saya di sini bilangnya tuh bukan croffle ya, croissant, tapi croissant geprek karena
di apa di kayak penyet gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi dalam ini waffle seperti itu. Nah, sekarang kan memang sangat kreatif ya. Apa-apa saja dia bisa dijadikan suatu hal yang sangat menarik seperti itu. Oke, next, lanjut. Nah, beberapa daerah tujuan wisata itu menggunakan gastronomi sebagai alat penarik wisatawan dan banyak menggunakan pariwisata untuk mempromosikan gastronomi, ya bisa jadi seperti itu, gitu. Jadi tidak terlepas. Mungkin kalau kita lihat iklan Wonderful Indonesia atau Truly Asia di Malaysia itu kan ya, dia kan menampilkan selain nature-nya, dia menampilkan juga makanan-makanannya. Di situ ada sate dan sebagainya, which is sate itu kan makanan dari Indonesia gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau Thailand mungkin saya pernah lihat juga itu kan promosinya mereka, wisata mereka itu kan ada makanan street food-nya ya yang ekstrim seperti itu. Mereka juga pertontonkan itu. Nah, itu salah satu daya tarik yang mereka coba kemas gitu kan untuk menjadi menarik gitu kan untuk orang kita. Oh iya, nih saya pengen ke sini nih, mau coba nih makanan ini misalkan kayak gitu kan. Wah, ini street food nih. Wah, di Indonesia kan nggak dimasak nih, kayak apa istilahnya tuh kayak misalkan kayak kalajengking dan sebagainya. Ini perlu dicoba juga nih gitu kan. Itu dia membuat menarik gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini ada yang tahu nih mungkin ya makanan khas dari Korea ya, kimchi, ada juga ini ramen ya dari Jepang. Nah, ini kan orang berarti sangat identik. Oh ya, kalau saya ke Jepang saya mau makan ramen yang enak misalkan seperti itu gitu kan. Oke, next. Lanjut. Nah, sekarang gastronomi di Asia nih. Gimana nih perkembangannya di Asia kan? Oke. Kuliner bangsa Eropa, ya, Amerika Utara dan Australia dikenal dengan inovasi baru, resipi hidangan dengan akomodasi dari kebiasaan kuliner lokal dan budaya masak dari etnik pendatang yang pernah datang ke negeri mereka. Jadi untuk bangsa Eropa, Amerika Utara dan Australia itu sangat terdampak besar oleh pendatang ya ke negeri mereka. Pada umumnya restoran ataupun rumah makan di Eropa, Amerika Utara ya dan Australia selalu menghidangkan menu makanan yang berbeda dengan tempat lain walaupun namanya sama, tapi punya perbedaan isi satu sama lain itu hampir sama gitu kan. Nah, kemudian kita bicara di Asia-nya ya, gastronomi. Oke, kita bicara next, kita lihat yang next ya. Bangsa Asia termasuk Indonesia juga pada umumnya merupakan warisan tradisional para leluhur nenek moyang. Ya, nenek moyang kita kan untuk Indonesia ini kan berasal dari bangsa Yunani ya. Yunan Cina Selatan. Nah, tentunya beberapa makanan yang di China kemudian juga dengan Indonesia itu sangat juga ada pengaruh-pengaruhnya. Ya, ada pengaruh-pengaruhnya tentunya. Oke. Meskipun sejarah memperlihatkan bahwa sebagian besar bangsa Asia mengalami masa kolonialisme atau migrasi etnik pendatang dari luar, ya, pencampuran budaya, resipi masakan tidak begitu besar pengaruhnya, ya, terhadap local heritage cuisine yang ada. Umumnya pengaruh itu hanya berkisar pada bahan baku dari bumbu yang ada, ya. Sedangkan substansinya itu masih sama. Seperti itu. Jadi pengaruhnya tidak terlalu besar. Mungkin kalau pengaruh terhadap masakan Indonesia itu kan lebih ke bumbu-bumbu ya, seperti kita penggunaan jinten, kemudian penggunaan apalagi nih jahe, ya, penggunaan kari, ya, itu kan dari mana? Itu dari India, ya. Bangsa kita pernah didatangi juga para pedagang dari Arab gitu kan, Afrika, ya, bahkan dari India seperti itu, ya. Nah, kuliner bangsa Asia pada umumnya mempunyai arti nilai ritual ya dan nilai religi tertentu yang diwariskan dari para leluhur nenek moyang mereka. Nah, seperti itu. Ya, contohnya di Indonesia ataupun di Jepang ya. Mungkin di Jepang itu ada upacara minum tadi, sedang minum teh, minum sake dan lain sebagainya, itu kan sebagai warisan daripada nenek moyangnya dulu. Gitu. Oke, baik, lanjut.
Oke, ini adalah foto-foto dari para ahli gastronomi nih, ataupun para ahli kuliner mereka berkumpul. Oke, next. Lanjut, gastronomi di Indonesia, beberapa daerah tujuan wisata menggunakan gastronomi sebagai alat menarik wisatawan. Tadi saya sampaikan ya, kita bicara tentang Sumedang, kita bicara tentang Lombok, ya, Jogja, gitu kan, kemudian Bali dan lain sebagainya. Nah, awalnya budaya dan masakan India tadi yang saya sampaikan itu apa namanya di Indonesia penggunaan bumbu tadi jinten dan sebagainya ya, tapi tidak substansi, tidak terlalu mempengaruhi, hanya sedikit touch-nya saja gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri gastronomi itu berkembang sangat pesat tentunya, selain karena memang Indonesia sangat kaya ya dengan bahan makanan, dengan apa namanya ya, kita kan merupakan negara yang memiliki pengalaman dijajah ya. Kenapa mereka sampai menjajah Belanda ya, karena memang komoditas dari apa namanya dari kekayaan di Indonesia sendiri itu sangat melimpah dan juga sangat bervariasi gitu kan. Buah pala, kopi ya dan lain sebagainya dibawa ke negara Belanda, Eropa di sana, dan itu kan menjadi apa komoditas yang laku gitu kan. Nah, makanya di sini apapun di Indonesia itu sebetulnya untuk bahan makanannya sangat sangat lengkap ya. Ada satu ahli kalau nggak salah untuk bumbu sendiri sampai berapa 5.000-an bumbu kalau saya itu yang tertulis, yang masih banyak lagi sebetulnya apa namanya jenis-jenis bumbu dan sebagainya dari Indonesia itu yang belum tertulis, belum terrekod ya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kolonisasi ataupun kolonialisme bangsa Belanda memperkenalkan cita rasa baru ya dan bahan pangan seperti lada yang berasal dari Meksiko ya. Kalau kita saat ini kan juga apa sih sebutnya mengenal dengan cabai apa jalapeno ya kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian tak hanya itu ya, bermacam-macam sayuran seperti kubis, kemudian kembang kol, kacang panjang, wortel dan jagung itu diimpor masuk ke Indonesia awalnya ya, sehingga menciptakan berbagai macam masakan baru gitu. Nah, dulunya kan nggak ada itu. Oke, termasuk kopi. Kalau kita bicara tentang kopi kan sejarahnya itu kan kopi berasal dari Ethiopia, kemudian dibawa oleh Belanda ya, dibawa ke Belanda ke Indonesia dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kemudian ditinjau dari segi gastronomi praktis ya, beberapa masakan khas Indonesia itu dikaitkan dengan perayaan tertentu seperti perayaan agama. Tadi saya cerita tentang ketupat ya, itu. Ya, contohnya pada saat hari raya tadi Lebaran adalah ketupat untuk umat Muslim gitu kan. Kemudian juga ada apa namanya tumpengan untuk acara selamatan dan lain sebagainya ya. Kemudian pada hari raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu ya biasanya disajikan kue kering dan manisan ya. Pada hari raya kemerdekaan ada budaya untuk mengadakan lomba memakan kerupuk ya oleh anak-anak dan lomba dan sebagainya gitu kan. Oke, next. Identitas gastronomi Indonesia. Oke. Nah, dari sejak lama masyarakat Indonesia tidak hanya kaya akan ragam hidangan, kuliner, ya, dan tata cara teknik memasak, tetapi juga sejarah, budaya, dan cara makan, bahkan sampai legenda dari filosofi di balik makanan itu. Nah, kalau di Jogja, saya bicara Jogja karena saya saat ini saya residing di Jogja ya, walaupun saya aslinya adalah dari Jawa Barat. Di Jogja itu di Kota Gede ada dua hal ya, ada dua makanan yang khas yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Yang pertama adalah kipo. Ya, kipo itu apa ya? Itu dari ketan bahannya, kemudian dalamnya dari kelapa dan gula. Nah, tapi sekarang sudah dikembangkan lagi rasanya macam-macam. Ada yang rasa kopi, ada yang nangka dan lain sebagainya, ada yang rasa coklat juga. Nah, kipo itu hanya ada di Kota Gede. Itu makanan yang memang biasanya dihidangkan untuk raja-raja zaman dahulu. Kemudian ada lagi kembang waru. Nah, kembang waru itu terbuat dari beras ya, kemudian dengan gula merah. Nah, ada satu tempat yang legendaris di Kota Gede
saya lupa namanya Pak siapa gitu ya. Kalau misalnya ada yang ke Jogja nanti saya hantar ke sana, itu sangat bagus sekali dan itu ada filosofinya. Kenapa sih harus kembang waru seperti itu? Nah, itu juga makanan yang memang dari zaman kerajaan dulu biasanya disajikan pada saat ada tamu besar seperti itu ya. Itu mengandung filosofi dan dan sejarah gitu. Oke, bangsa Indonesia terdiri dari multi etnik ya, kaya akan budaya, memiliki beragam makanan, kemudian minuman serta penyajian ya, penyajian juga itu berbeda-beda. Nah, sampai saat ini kuliner belum menjadi identitas bangsa yang bisa membedakan bangsa Indonesia gitu. Kenapa? Kan coba kita lihat juga kan ada di Malaysia juga ada sate ada gitu kan. Kalau kita rame nih kemarin-kemarin gitu kan ada beberapa makanan yang dibakukan oleh mereka dan itu didaftarkan ke United Nations ya sebagai warisan budaya mereka ya UNESCO gitu kan. Nah, ini makanya PR berat untuk teman-teman ataupun ahli-ahli gastronomi ataupun kuliner Indonesia untuk melakukan itu sehingga jangan sampai makanan-makanan khas kita yang warisan dari leluhur kita, nenek moyang kita itu diambil menjadi budaya negara lain seperti itu. Oke, baik, next. Lanjut. Kuliner Nusantara kebanyakan diproduksi oleh kelompok usaha kecil menengah. Nah, saat ini seperti itu ya. Jadi masih konvensional lah bisa kita bilang seperti itu. Karenanya tidak bisa dipungkiri bila identitas itu belum tergambarkan dengan nyata. Melihat kebanyakan bisnis kuliner di Indonesia ya itu didominasi oleh masyarakat kecil ya, UMKM gitu kan. Namun UMKM makanya ini pemerintah satu program pemerintah menguatkan UMKM. Nah, semoga walaupun nantinya ya walaupun dikerjakan atau dilakukan oleh UMKM ini, tapi kalau misalkan banyak dan jadi mas dan kemudian itu juga dikemas dengan baik ya dibantu oleh pemerintah, saya yakin identitas ini dapat kita pertahankan gitu. Nah, kuliner Indonesia sejatinya bukan sekadar masakan biasa, namun juga mengandung nilai simbol, aturan serta pola konsumsi dan produksi masyarakat di dalamnya ya dengan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi dan golongan ya yang berbeda-beda. Nah, tadi saya sampaikan juga itu tentang kita bicara baru dua saja tentang kipo dan kembang waru ya. Masih banyak makanan-makanan khas lainnya. Kalau kita bicara untuk di di Jogja lagi ya gitu kan. Setiap kabupaten punya makanan khas sendiri. Kayak di Kulon Progo ada gaplek, kemudian di Gunung Kidul itu ada gatot dan tiwul, ya kemudian di kota Jogja itu ada gudeg gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam, beda-beda gitu kan. Baik, lanjut next. Nah, sekarang kalau kita bicara maknanya untuk Indonesia itu apa sih gastronomi ini ya? Gitu kan. Makna gastronomi Indonesia ini menjadi topik yang menarik karena negara ini sangat kaya akan kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari dari Pulau Sumatera sampai ke Papua itu kan mempunyai budaya yang berbeda-beda, bahan makanan juga yang pasti ada perbedaannya, kemudian makanannya juga berbeda ya. Contohnya ya kalau misalkan di Sumatera Barat tadi kita bicara ataupun di Sumatera Utara ya misalkan atau di Aceh. Nah, ada saksang di Sumatera Utara, kemudian ada ikan arsik dan lain sebagainya. Sampai di daerah timur tadi ada pepeda gitu kan. Nah, ada pepeda di mana di Sumatera kita tidak dapatkan pepeda tersebut ya. Oke. Baik, Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki kesuburan tanah yang sangat baik ya, dengan keragaman lebih dari 1.000 jumlah spesies tanaman, sayuran, buah, rempah dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri juga sebagai negara yang mega diversitas, ya tentu karena kita berapa pulau? 17.000 lebih ya pulau di Indonesia. Kemudian berapa bahasa, berapa etnis. Nah, itu sangat banyak, sangat beragam gitu. Oke, Indonesia dikenal akan kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ya pasti ya. Oke, Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya
bahasa, bahkan makanan juga yang berbeda seperti itu ya. Antara di Pulau Jawa mungkin dengan di daerah timur ya, itu makanan khasnya sendiri kan, atau makanan utamanya kan kalau misalnya padi di sana mungkin kan dari sagu dan sebagainya tadi seperti pepeda ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, itu almarhum Suryatini ya, Suryatini Gani itu yang apa namanya? Oke, belum bergeser. Oke. Nah, itu yang menyampaikan bahwa kurang dari 5.000 jumlah aneka resep masakan makanan kuliner Indonesia, sedangkan yang belum tercatat masih ada ribuan jumlahnya ya. Oke, muncul kekhawatiran warisan seni kuliner Nusantara semakin memudar ya, karena persaingan kuliner pasca modern dari negara lain yang sangat gencar masuk ke Indonesia. Contohnya apa? Jadi sekarang ini kan banyak yang generasi sekarang mereka menyukai makanan dari Korea. Contoh misalkan apa ya, takoyaki itu apa gitu kan. Kemudian dengan macam-macam ramen dan lain sebagainya, gitu, makanan Korea, makanan Jepang. Kemudian belum lagi makanan-makanan Eropa dan Amerika dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kalau misalkan kita yang bergerak di bidang kuliner, nah ini yang menjadi PR buat kita juga untuk melestarikan mereka gitu. Karena kita sangat bersyukur dengan adanya asosiasi ataupun komunitas di gastronomi ya, itu mereka mengangkat makanan-makanan zaman dulu gitu kan, untuk melestarikannya itu kita sangat-sangat berterima kasih gitu kan. Baik, next. Nah, sedangkan kita belajar kita bahas tentang kuliner. Kuliner Indonesia itu merupakan salah satu hasil aktivitas kebudayaan dari suatu masyarakat setempat ya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur ini menyatu dalam satu struktur kebudayaan yang secara sadar digerakkan oleh masyarakat tersebut. Oke. Kuliner Indonesia ini juga ragamnya pasti banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Tadi kita bicara dari mana ujung Sumatera paling atas sampai ke Papua ya, paling bawah itu banyak sekali. Kalau kita bicara tadi, saya sempat dulu belajar yang namanya Indonesian Geographical ataupun geografi Indonesia. Nah, ini membahas tentang beberapa daerah, itu utamanya kalau dulu kan ada yang namanya 10 DTW atau daerah tujuan wisata. Nah, masing-masing itu mempunyai kekuatan masing-masing, mempunyai kekuatan makanan ya. Misalkan kita bicara Medan tadi ada makanan apa saja? Ada saksang ya, atau babi guling. Kemudian ada yang terkenal di sana sirop markisa, ada bika Ambon, ada teri Medan, ada pohul-pohul, ada ombus-ombus dan sebagainya. Kita turun sedikit ke Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat sana ada apa? Banyak sekali. Ada dendeng batoko tadi, ada rendang, daging ya, sekarang semakin mendunia. Rame-rame kemarin rendang Goes to Europe dari Bali. Nah, jadi kan dibahas juga jadi rame kenapa harus dari Bali dan sebagainya. Oke, terlepas daripada itu, yang jelas rendang makin terkenal nantinya gitu kan. Kemudian di Sumatera Barat tadi ada keripik sanjay gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian turun ke Palembang ada pempek Palembang gitu kan. Turun ke Jakarta ya, Jakarta ada kerak telur dan lain sebagainya. Kemudian ada soto Betawi, Jawa Barat macam-macam, ada tahu Sumedang ya, ada banyak sekali gitu kan. Kemudian ke Jawa Tengah, kemudian juga ke Jogja, Jawa Timur, itu lain-lain ya. Kalau kita bicara Surabaya sekarang malah ada lagi ya. Kalau misalkan kita datang ke Surabaya mau ngapain? Pasti bawa oleh-olehnya, beli sambal burudi ya dan sebagainya. Kemudian ke Bali dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang kuliner Indonesia ini sangat menarik ya. Gitu. Oke, lanjut. Beberapa keunikan makanan dan makanan Indonesia adalah dalam ciri khas perlengkapan makanan yang hanya menggunakan piring cekung. Biasanya sangat sederhana kalau Indonesia gitu kan. Karena sendok, garpu itu kan bukan dari Indonesia aslinya gitu kan. Kita lebih banyak biasanya menggunakan tangan gitu ya. Sangat simpel, tapi tidak kalah menarik gitu kan untuk penyajian makanan Indonesia ini. Bahkan di beberapa daerah tertentu untuk mengambil makanan, orang jualan itu masih pakai tangan gitu. Saya masih ingat dulu di Jogja sendiri, karena orang
beli gudeg ya, nasi gudeg itu mereka masih menggunakan tangan gitu, langsung ambilin. Nah, misalkan kayak lupis gitu kan, itu masih pakai tangan seperti itu. Ya, kalau misalnya di pasar-pasar tentu yang si bobo seperti itu mereka masih pakai tangan. Tapi ya itulah, kesederhanaan itu juga menciptakan cita rasa yang berbeda gitu. Oke, lanjut. Nah, ini makanan khas nih dari Bali nih ya. Ini ada sate lilit, ada lawar, kemudian ada ayam betutu dan lain sebagainya. Oke. Nah, rasa masakan lokal di daerah Indonesia ini juga sedikit saya bahas sebelum kita akhiri nantinya. Tadi sudah kita bahas juga Bali ya. Kalau Bali itu kan lebih ke apa sih? Biasanya bumbunya kan lebih banyak ya. Dia lebih kuat gitu kan. Seperti ayam betutu, kemudian lawar itu lebih kuat bumbu-bumbunya. Kemudian kalau di suku Batak ya, makan khas Batak itu menampilkan tradisi masak asli suku bangsa Austronesia. Sehingga bumbu-bumbunya unik ya, rasa pedas juga terasa, turun sedikit juga ke Sumatera Barat juga pasti kan biasanya identik dengan pedas ya. Di sana ada bumbu balado, ada sambal merah, sambal hijau dan lain sebagainya ya. Turun lagi ke Jawa pasti sedikit berbeda. Seperti ke Jawa mungkin lebih manis ya, rasa yang lebih manis seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini adalah gambar ombus-ombus ya. Kemudian sama pohul-pohul. Ini adalah masakan khas daripada Batak ya, makanan khas dari Batak. Oke, lanjut. Nah, Betawi. Kalau Betawi seperti apa? Ciri khasnya makanan Betawi itu cita rasa yang gurih dan sedap ya. Kita kenal dengan soto Betawi, ada kerak telur gitu kan. Nah, kemudian kalau Jawa tadi saya sampaikan lebih manis gitu kan, lebih kuat ya di manis dan pedas juga gitu. Oke. Nah, ini ada makanan khas Sumatera Barat, tadi ada rendang ya, kemudian keripik sanjay atau rendang dendeng batoko ya. Kemudian Minahasa. Masakan orang Minahasa atau Manado hampir semuanya pedas, mulai dari sup hingga hidangan utamanya. Ya, mereka biasanya sangat suka dengan pedas ya. Minangkabau secara umum juga itu pedas juga makanannya. Ya, terkenal dengan rasa pedasnya juga, tapi kaya dengan bumbu-bumbu juga ya. Oke, ini untuk Sumatera Barat. Baik. So what do you think now? Cara tentang gastronomi, cara tentang kuliner ya, Indonesia sangat kaya ya. Ya. Indonesia sangat kaya memang ya, karena memang juga bangsanya banyak, maksudnya etnisnya itu banyak ya, bahasanya juga banyak, sehingga ininya pun banyak, kekhasannya pun banyak gitu. Baik, saya kira itu mungkin sharing dari saya. Barangkali nanti dari teman-teman semuanya ada yang mau di sharing ataupun mau kita bicarakan di sini, kita diskusikan, monggo ya. Saya kira mungkin waktu saya kembalikan ke Mbak Aca ya. Ya, baik Pak Iwan, terima kasih banyak atas materi presentasinya, sangat menarik nih. Saya banyak info-info baru nih yang saya belum tahu, sekarang saya jadi tahu karena Pak Iwan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Iya, berikutnya nih yang ditunggu-tunggu Pak, sesi tanya jawab nih. Buat peserta yang ingin tanya jawab, langsung aja di unmute dan boleh tanya. Dipersilahkan, silakan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak Nuri, apa kabar? Baik Pak Iwan. Sehat Pak Iwan. Sehat, Pak Nuri sehat ya. Begini Pak Iwan, seperti kalau kita di hotel itu kan kita punya juru masak tersendiri ya di setiap hotel itu ya. Ya. Kebetulan di setiap juru masaknya atau mungkin chefnya ya, itu harus menciptakan makanan-makanan yang disesuaikan dengan setiap daerah ya. Mungkin kayak Bapak Iwan tadi barusan utarakan di slice ya, tentang makanan dari Pulau Jawa sampai dengan ke Papua mungkin ya, seperti itu ya Pak Iwan ya.
Nah, bagaimana caranya juru masak kita ini atau chef kita ini bisa menciptakan makanan-makanan tersebut? Apakah dia belajar dari buku tentang masakan atau mungkin dia cari di Google atau bagaimana Pak? Biar dia bisa menguasai masakan-masakan daerah-daerah tersebut. Atau mungkin masakan dari luar Pak, ya, mungkin juru masak atau chef itu harus bisa menguasai makanan dari luar, misalnya dari Thailand atau dari Jepang atau dari mana, nah seperti itu. Nah, bagaimana, apakah harus mendatangkan masak dari luar itu, apakah hanya cukup mencari di Google atau mungkin cukup dengan mencari tentang buku masak tentang khas-khas daerah atau khas dari luar negeri. Itu yang jadi bahan pertanyaan saya Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih. Baca mungkin satu-satu dulu aja biar kita sharingnya lebih ini ya, lebih terfokus ya gitu ya. Boleh Pak, boleh. Oke, baik Pak Nuri, terima kasih banyak Pak Nuri atas pertanyaannya. Secara singkat saja itu bagaimana ya untuk juru masak ini bisa mempelajari ataupun ya juga melestarikan atau bagaimana nih untuk maintainnya seperti itu ya. Kalau saya jadi ingat ini kemarin beberapa waktu lalu saya menghadiri bukan inaugurasi tapi pemilihan waktu itu ketua ICA ya di Jogja kebetulan. Nah, ada satu hal yang menarik dari ICA ini bahwa mereka berkomitmen ya di ICA di Jogja khususnya berkomitmen untuk menyajikan 60% kalau nggak salah 60% masakan Indonesia di breakfast-nya semua hotel. Karena kadang-kadang saat ini orang berorientasi hotel itu selalu identiknya makanan luar dari Nusantara yang mungkin lebih ke Europe dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang diminta oleh mereka. 60% harus makanan Indonesia. Nah, ini juga dalam rangka melestarikan dan juga dalam dalam konteksnya gastronomi dan kuliner Indonesia ya. Baik, nah kalau untuk mempelajarinya sendiri itu baiknya dari mana gitu kan. Memang saat ini apapun kita bisa menjadi media untuk belajar. Ya, tidak harus kita yang namanya mendatangkan guru dan sebagainya. Memang harusnya ya sebaiknya supaya tidak salah gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan kita ada gurunya, ada ahlinya, ada expertnya, itu kita tidak menyimpang begitu kan. Dan kalau misalnya kita belajar secara mungkin secara online dan sebagainya itu kan beda ya. Nah, mungkin kalau untuk referensi saja gitu kan, itu nggak ada masalah. Ya, saya kira nggak ada masalah. Tapi untuk satu resipi yang pas, kemudian karena kan semua kan masakan kalau di hotel itu kan sudah ada resipi, standar resipinya gitu kan, ada SOP dan sebagainya gitu kan. Nah kalau SOP-nya, standar resipinya seperti ini. Kalau misalnya masak nasi goreng ini nanti sekian gram garamnya, sekian gram bahan makanan lain dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian cara penyajiannya sampai fotonya kan juga biasanya ada gitu kan. Nah kalau misalkan yang betul-betul supaya kita rasanya juga tidak rusak ya, rasanya juga memang ngepas, itu memang harus ada mentor langsung. Ya, harus ada mentor langsung. Kami di sini juga begitu. Anak-anak misalkan kalau di tempat saya sendiri gitu kan, katakanlah training tentang satu makanan, misalkan nasi goreng kampung misalkan gitu kan. Itu memang walaupun ada resipinya, ada cara-cara masaknya, ada cara penyajiannya, tetap harus diajarkan oleh si chefnya ya sampai dites oke ini sudah lulus atau tidak dan sebagainya. Nah nanti pada prakteknya kalau rasanya ya asal tidak menyimpang jauh ya dari yang diajarkan, itu kadang-kadang kan memang masalah di tangan juga kadang-kadang itu kan. Masalah di tangan orang satu dengan misalnya si A dengan si B kadang-kadang itu berbeda gitu kan touch-nya. Mungkin masak sepenuh hati, seperti itu. Kadang-kadang itu berbeda gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas kalau misalkan kita tidak secara SOP tidak bisa menyalahkan, oh ini gagal misalkan kayak gitu. Yang penting semua dijalankan sesuai dengan SOP-nya. Standar resipinya sama gitu kan, penyajiannya, kemudian cara masaknya juga selama itu sama, ya udah nggak masalah gitu kan. Nah, kalau untuk maintenance sendiri mungkin ya Pak Nuri, kalau di kami biasanya ada program
apa tadi ya, selain memang kita harus menghidangkan masakan apa namanya Nusantara dan sebagainya, biasanya kan juga ada festival makanan Nusantara seperti itu perlu juga digalakan ya, supaya kita bisa maintain seperti itu. Itu mungkin Pak Nuri sharing dari saya. Ya Pak Iwan. Ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu tamu orang Jawa misalnya, dia sudah pasti sukanya yang makannya yang manis seperti itu. Yang anak Karo atau orang Batak atau mungkin dari orang Ambon misalnya. Nah, dia kan nggak tahu ciri khasnya dari orang Jawa itu kalau makanan kayak misalnya dia suruh bikin gudeg umpamanya nih Pak Iwan. Nah, itu gimana biar kira-kira bisa persis rasanya tuh sama masakan orang Jawa itu. Kadang-kadang takutnya tamunya komplain, ini bukan orang kita ya yang masak ya, kok rasanya beda sih, nggak kayak di masakan di Jawa, gudeg kan manis, kok ini kok kurang manis, atau mungkin dia agak sedikit asin atau gimana. Itu untuk mengoreksinya gimana Pak Iwan? Baik, ya itu tadi yang saya sampaikan, memang harus ada standar yang harus diajarkan diajarkan ya sebelumnya gitu, supaya tidak terlalu menyimpang. Saya sampaikan gitu, karena begini, kalau misalkan ya kita tidak menampik misalkan yang masak bukan dari asal daerah makanan tersebut misalkan begitu kan, mungkin dia kurang familiar gitu kan. Nah, ya apa namanya yang namanya seorang cook gitu kan, dia harus tahu ya, seorang cook atau juru masak harus tahu, oh masakan ini seperti ini, masakan ini seperti ini gitu kan. Nah, kalau belum tahu dan sebagainya itu harus diajarkan ya, memang kalau di hotel kami seperti itu gitu kan, sehingga mereka juga tahu, oh paling tidak basicnya masak ini seperti ini gitu kan, sehingga rasanya tidak terlalu jauh menyimpang. Tadi standar resipinya ada, standar memasaknya ada, kemudian standar penyajiannya ada, itu yang terpenting. Pasti tidak akan terlalu jauh menyimpang gitu. Kalau kembali lagi saya bilang ternyata rasanya tidak seenak atau misalkan kurang manis sedikit katakanlah seperti itu dengan aslinya, kalau saya dapat di daerah asalnya, that's okay gitu kan. Karena kan kita itu tadi keberagaman. Ya, keberagaman. Yang penting kita harus belajar, oh masak gudeg itu seperti ini, harus tahu. Jangan sampai nanti begitu ada yang minta tamunya, kemudian dia belum pernah gitu kan, akhirnya dia cari-cari dengan sendirinya, misalnya kayak gitu, ya udah salah gitu kan, gitu. Seperti itu kurang lebih Pak Nuri. Makasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Pak Nuri, terima kasih. Ya, saya kembalikan Mbak Aca. Ya, baik, selanjutnya Pak Iwan, saya mau bacain pertanyaan dari Ibu Iin Indriani. Ya. Bu Iin bertanya nih Pak, katanya apa perbedaan konsep wisata kuliner dan gastronomi? Baik, terima kasih Bu Indriani, Bu Iin Indriani ya. Ya. Namanya Iin Indriani, ini masih orang Sunda ya, diulang-ulang ini. Oke, wisata kuliner dengan apa namanya tadi? Wisata kuliner dan gastronomi itu apa perbedaan konsepnya? Oke, ya. Jadi gini ya, mungkin saya kalau saya bicara, kebetulan kemarin juga sangat menarik saya sampaikan bahwa tadi di awal saya bincang-bincang sebelumnya ya, sebelum acara ini saya bicara dengan Pak Anang Sutono, kebetulan beliau adalah mantan dari staf ahli menteri di Kemenparekraf ya. Jadi beliau juga sangat apa namanya beberapa kali juga menyampaikan tentang gastronomi di UN ya, United Nations di New York ya. Nah, secara big picture itu adalah apa big picture-nya ada kita bicara gastronomi, sedangkan kuliner itu adalah bagian daripada gastronominya sendiri gitu. Kalau gastronomi itu kan tadi skupnya lebih luas, ada sejarahnya dan lain sebagainya. Walaupun memang kuliner juga ada gitu kan, tapi secara big picture-nya itu adalah gastronomi. Ya. Kemudian baru kuliner itu adalah bagian kecil daripada gastronomi seperti itu. Nah, kalau kita bicara gastronomi tadi juga misalkan satu masakan gitu kan. Satu masakan ini kita bicara apa namanya bahannya dulu. Bahannya apa nih masakan ini? Kemudian cara memasaknya seperti apa? Cara penyajiannya seperti apa? Kemudian kita bicara tentang filosofinya, bicara tentang nilai-nilainya, ya, bicara tentang background budaya dan sebagainya. Itu lebih masuk kepada gastronominya.
Sedangkan kalau kuliner hanya bagian kecil saja. Nah, kalau wisata kuliner mungkin ya kalau secara gamblangnya ya tadi saya sampaikan contohnya, kita datang nih ke mana, ke Sumedang, mau ngapain sih? Paling makan tahu aja gitu kan. Jadi wisata kuliner atau kadang-kadang ini saya punya tamu nih di Jogja ya. Banyak tamu-tamu saya yang di Jogja ini mereka datang ke sini yang udah sering nih ke Jogja, ngapain sih? Saya mau wisata kuliner aja katanya. Jadi datang ke sini tuh mereka bahkan breakfast-nya tidak di hotel. Pagi dia cari makanan di jalanan, misalkan saya mau coba gudeg di dekat apa di daerah ini apa namanya tuh Jokteng katanya gitu kan. Nah, terus nanti siangnya dia makan sate kelatak misalkan di Pak Pong, kemudian sorenya nanti dia nongkrong di angkringan misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi banyak yang memang datang ke sini hanya untuk berwisata kuliner, mencoba mencicipi makanan khas ataupun yang apa namanya asli dari asal daerahnya seperti itu. Nah, itu wisata kuliner. Kalau saya pernah juga belajar apa namanya dulu istilahnya yang pernah di apa salah satu dosennya adalah Pak Frans Teguh ya. Pak Frans Teguh sekarang jadi apa dia dirjen kalau nggak salah, satu dirjen di Kemenparekraf ya, tentang apa namanya membidangi kemaritiman. Beliau mengajarkan tentang gastronomic tour ya. Gastronomic tour itu adalah wisata ataupun tour yang dilakukan oleh seseorang ya ke daerah tertentu untuk mencicipi ataupun untuk tujuan makanan. Ya, seperti tadi, orang datang ke Sumedang mau makan tahu Sumedang gitu. Orang dia datang ke Jogja ingin mencoba apa namanya gudeg wijilan aslinya gitu, langsung gitu ke daerahnya. Walaupun mungkin gudeg di Jakarta juga banyak gitu kan. Di Bandung juga gitu ada gitu kan, daerah lain juga mungkin bisa ketemu. Nah, seperti itu. Atau misalkan datang ke Padang, saya pengen nyobain nih apa nasi kapau misalkan di mana, di Bukit Tinggi atau di kapaunya langsung misalkan gitu kan. Nah, itulah apa wisata kuliner ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya Ibu Iin ya, Ibu Iin Indriani. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Dari Pak Dede. Silakan Pak Dede untuk unmute. Pak Dede, ya. Baik, silakan. terima kasih Bu Dela. Salam kenal juga untuk Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya mau nanya nih Pak, mohon izin. Ya. Apa sih yang membedakan kenapa setiap daerah itu makanannya kok berbeda-beda ya? Ya kan, satu dengan daerah lain. Contoh yang paling terdekat aja orang Sunda sama orang Jawa. Padahal kan kalau lihat itu terlalu dekat posisinya, tapi kok berbeda. Apalagi kalau kita ngomongin seberang, ya kan ada Padang, ada Medan, udah beda pulau kan dengan kita gitu loh. Nah ini yang deket aja berbeda. Mohon izin, apa sih yang bisa membedakannya gitu? Terima kasih Pak Iwan, Bu Dela dan teman-teman semua. Baik. Pak Dede, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik ini ya. Kenapa ya kok bisa kayak begitu ya? Iya. Apa namanya? Pak Dede kayaknya orang Sunda juga nih Pak Dede nih ya. Mohon abdi di Sunda Pak Kuningan. Oke, Pak Dede apa namanya? Ya salam ya. Saya juga sama-sama USA Pak. Oh iya. Orang Sunda asli. Oh. Oke. Nah, kenapa sih berbeda Pak? Tadi kita bicara yang ada 7 bidang yang kita bicarakan gastronomi ya. Ada apa? Praktis, teknis, kemudian ada geografi. Nah, geografi itu walaupun kita satu negara di Indonesia, kebetulan kan berbeda ya geografinya ya. Oh. Ya, misalkan kalau apalagi yang jauh-jauh nih antara Sumatera kemudian dengan Pulau Papua. Ini yang paling dekat ya, kita bicara tadi paling dekat ya, misalnya antara Sunda dengan Jawa misalkan gitu kan. Kenapa sih berbeda makanannya gitu kan? Di Jogja apa namanya di Jawa ya misalkan atau di Jogja itu lebih manis, masakan yang manis-manis itu. Sedangkan yang di Jawa Barat gitu kan ataupun DKI itu apa lebih ke gurih gitu kan, lebih ke apa gurih seperti itu, agak asin misalkan kayak gitu ya. Itu apa namanya pengaruh daripada memang budaya ya. Satu budaya, dua memang etnisnya ya lain. Sekarang apa namanya budaya, etnis, kemudian geografi sendiri gitu kan. Geografi walaupun tidak sangat apa tidak terlalu jauh berbeda. Tidak terlalu jauh bedanya. Ya, tidak terlalu jauh berbeda, tapi itu tetap ada pengaruhnya juga. Karena kalau secara geografis
apa namanya secara dari alamnya ya, yang tumbuh di alam secara geografis di daerah tertentu itu kan berbeda dengan apa daerah lainnya. Itu juga yang membuat pengaruh ya, besar pengaruhnya terhadap makanan. Jangankan di antara apa Jawa dengan Jawa Barat lah ya. Iya. Ini di Jogja sendiri nih, di Jogja sendiri apa namanya daerah yang kecil nih, ya provinsi yang kecil. Antara Sleman, antara kota Jogja, kemudian Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo itu punya makanan yang berbeda, Pak. Ya kan? Tadi saya sampaikan di Kulon Progo itu ada yang namanya gaplek, geplek, geplek. Nah, geplek itu. Kemudian di mana di Gunung Kidul itu ada yang namanya tiwul, kemudian gatot. Di kota Jogja ada apa namanya gudeg gitu kan. Nah seperti itu makanannya berbeda. Dan tadi saya sampaikan juga di kota gede, di kota Jogja saja hanya ada di kota gede ya, itu awalnya di kota gede ada yang namanya kue kembang waru, kemudian ada kipo gitu. Itu beda-beda. Kenapa? Kalau kota gede memang kebetulan kan itu sebuah kota secara sejarah zaman dulunya merupakan ibu kota dari kerajaan Mataram ya. Disitulah hanya ada di situ yang memang mencoba untuk apa namanya bukan mengembalikan bukan recovering juga, artinya masih memunculkan makanan-makanan khas zaman kerajaan dulu, dan itu biasanya ditampilkan pada saat atau disajikan pada saat ada raja atau tamu-tamu besar dan sebagainya. Nah itu kita coba apa namanya brought up back gitu. Nah, saya kebetulan di hotel sebelumnya juga, salah satu hotel, memang hotel ini hotel yang apa ya 100 tahun yang lalu lah, itu termasuk cagar budaya, di mana welcome drink-nya saya padukan itu dengan makanan khas tradisional. Salah satunya ada kipo, dan kita bikin rotasi. Misalkan hari Senin itu selain minumannya itu ada khas ya, dulu tuh bikin namanya bir peletok, Pak. Bir peletok gitu kan. Kemudian apa namanya makanan khas itu bapia misalkan gitu. Terus besoknya apa? Besoknya tuh kipo. Besoknya lagi apa? Makanan khas lainnya, bisa tiwul dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sangat menarik. Di selain kita memberikan apa refreshment untuk tamu ya yang check-in datang, kita terangkan juga ini apa gitu. Ya, misalkan kipo ini terdiri dari rasa ini dan ini masakan apa makanan khas dari Kota Gede. Kenapa Kota Gede? Kota Gede kita cerita jadinya banyak tuh, Pak. Nah, kalau orang bule kayak gitu tuh seneng, Pak. Gitu. Itu sangat menarik, makanya ini menjadi PR buat kita semua ya, apa yang tertarik dengan gastronomi ya, dengan kuliner gitu kan. Tugas kita ini kan melestarikan gitu kan. Saya dulu di Lombok kebetulan juga apa di satu resort atau di villa ya. Kebetulan saya memang besar lebih banyak di apa frontliner gitu kan. Dan saya paling suka pada saat cerita, pada saat welcoming guest, itu sama apa tamu-tamu inbound seperti itu gitu kan. Nah, saya cerita ini bangunannya kita berada di rumah ampenan. Apa sih rumah ampenan itu gitu kan? Ya, cerita gini gitu kan. Apalagi kita memadukan antara budaya dengan apa dengan romance ya, dengan alam dan sebagainya. Itu orang bule sangat senang. Sangat senang Pak Dede gitu. Sampai ada yang nanya juga waktu saya menerangkan ini itu dan sebagainya gitu kan, ada satu apa tamu dari Italia, Iwan, are you a teacher katanya itu. No, dia bilang gitu kan, karena saya senang aja gitu menceritakan tentang Indonesia itu, tentang budaya dan sebagainya gitu. Mereka sampai antusias sekali gitu. Itu kurang lebih Pak Dede. Jadi intinya karena memang geografi ya, budaya juga itu sangat mempengaruhi ya. Walaupun misalkan daerahnya deket-deketan, Indonesia itu kan sangat. Nah, apalagi di daerah timur itu antara etnis apa satu kecamatan aja mungkin ada beberapa bahasa, ada beberapa etnis gitu. Dan pastinya makanan itu bisa juga berbeda gitu. Itu Pak Dede, terima kasih. Nuhun pisan Pak Iwan. Sami-sami Pak Dede. Terima kasih Bu Dila semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya ya. Dan terima kasih untuk peserta webinar atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Tidak terasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri webinar kita pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi bekal bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon maaf Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya ya.
dalam hitungan ketiga nanti akan di screenshot. Oke. Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, baik, sudah ter-screenshot. Baik, terima kasih kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah mengikuti webinar online hingga akhir acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata ataupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera. Kita akhiri webinar kali ini. Peserta Zoom diizinkan untuk keluar dari ruangan Zoom ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, minal aizin wal faizin ya, kita mau Ramadan. Ya, minal aizin Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Berjalan lancar semuanya ya. Amin. Semoga sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Halo Saidian, bagaimana mentoring hari ini? Pasti kalian mendapatkan banyak pengetahuan baru yang bisa menjadi bekal untuk kalian terjun ke industri. Bagi kalian yang ketinggalan mentoring hari ini, tidak perlu khawatir. Kalian bisa menonton ulang mentoring class dan dapat mengunduh